Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Ilham yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya diamanahi oleh Takmir untuk menyampaikan tema terkait purifikasi dan dinamisasi dalam berislam. Yang sebenarnya kalau di kampus materi ini saya sampaikan 2 SKS 100 menit. Tapi mudah-mudahan dalam waktu kurang dari 10 menit materi ini bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, secara garis besar para ulama itu membagi atau mengklasifikasikan ibadah dalam Islam itu menjadi 2 bagian besar. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Satu disebut dengan ibadah mahdhah, yang sering kita dengar dengan istilah ibadah khusus. Ibadah mahdhah itu didefinisikan sebagai ibadah yang irasional, nggak bisa dinalar. Kalau kita tanya kenapa sholat subuh 2 rakaat, ya memang dari sononya begitu. Dari sejak disyariatkan sampai 2026 sampai nanti hari kiamat, sholat subuh nggak akan menambah jadi 3 rakaat. Kenapa berwudu itu begitu tata caranya? Ya memang dari sononya begitu. Ini disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah khusus, ibadah yang bersifat ritual, ibadah yang sifatnya irasional, nggak bisa dinalar. Jangan tanya kenapa. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang kita lakukan. Biasanya ibadah mahdhah itu ciri-cirinya ada syarat rukunnya. Sholat itu ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, puasa, haji dan seterusnya. Ini namanya ibadah mahdhah, ibadah khusus, ibadah yang bersifat ritual dan irasional, tidak masuk akal. Yang kedua disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya umum, nggak saklek. Bapak Ibu atau bapak-bapak mencari nafkah itu ibadah, tapi mencari nafkah nggak ada syarat rukunnya. Kita mandi setiap hari itu ibadah untuk menghilangkan kotoran. Ibadah yang ghairu mahdhah ini itu bisa dinalar. Kenapa diperbolehkan jual beli? Ya. Kenapa kita sholat sekarang ketika kultum ada mic-nya begini? Itu ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Sifatnya umum, tidak bersifat ritual dan biasanya rasional alasannya. Nah, dari 2 klasifikasi ibadah ini Bapak Ibu, nah ini yang harus kita ketahui. Ibadah yang masuk dalam kategori mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya, yang ada rukun syaratnya itu wajib dipurifikasikan. Apa artinya purifikasi? Dimurnikan. Sebisanya kita niru Nabi. Kalau itu ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu prinsipnya Bapak Ibu jangan ditambah, jangan dikurang. Ibadah mahdhah kalau ditambah namanya bid'ah. Sholat Jumat 2 rakaat, kok ditambah 2 rakaat lagi, bid'ah itu. Sholat Isya 4 rakaat, kok ditambah 1 rakaat, itu bid'ah. Ibadah mahdhah kalau ditambah bid'ah. Ibadah mahdhah kalau dikurang nggak sah. Sholat subuh 2 rakaat kok cuma 1 rakaat, nggak sah. Jadi ibadah mahdhah ini dalam perspektif Muhammadiyah sebisanya kita murnikan. Kita sholat tarawih, bagaimana tarawihnya Rasulullah? Ya tumakninah. Meskipun ayatnya nggak terlalu panjang tapi tidak terlalu tergesa-gesa. Karena sholat itu adalah ibadah mahdhah. Jangan ditambah, jangan dikurang.
Kalau ditambah namanya bid'ah, kalau dikurang ibadahnya tidak sah. Harus dimurnikan, sebisa mungkin kita ittiba kepada Rasulullah. Tapi kalau ibadah yang tidak mahdhah, itu boleh didinamisasikan, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Contoh, sholat tata caranya dari takbiratul ihram sampai salam, boleh nggak kita rubah? Nggak boleh, karena itu ibadah mahdhah. Nggak mungkin sholat itu rukuk dulu. Itu aliran mana itu? Ya sholat sebagaimana yang dituntunkan Nabi dari takbiratul ihram terus sampai salam. Sholat ibadah mahdhah, jangan dirubah-rubah tata caranya. Tapi nyuwun pangapunten, untuk mengetahui masuknya waktu sholat, tadi kita tahu Isya sudah masuk itu dari mana? Dari alarm ini. Zaman Nabi nggak ada alarm, Bapak Ibu. Dulu zaman Rasulullah, untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu dengan bayangan benda. Bayangan suatu benda. Jika bayangan suatu benda berada di sebelah barat, berarti masuk waktu zuhur. Kalau bayangannya persis dengan benda aslinya, masuk waktu asar. Ya 2026 nggak relevan lah kita menentukan waktu sholat harus melihat bayangan, kan? Cukup dengan alarm, dengan jam, yang itu merupakan produk ilmu astronomi, ilmu hisab. Sholatnya ibadah mahdhah, tapi masjidnya gimana? Yang nggak harus juga sholat nggak pakai alas, harus nempel ke tanah seperti yang di Waru itu kan dulu ada itu. Satu kelompok masjidnya nggak mau ada tanahnya, nggak mau ada karpetnya, katanya ikut Rasul. Rasul kalau sholat langsung nyentuh tanah, ya sekalian aja nggak usah pakai tembok gitu kan, nggak usah pakai genteng, pakai pelepah kurma. Nah ini nggak bisa membedakan mana yang mahdhah, mana yang bukan mahdhah. Sholatnya ibadah mahdhah, tapi mau pakai peci hitam atau peci putih, pakai sarung, pakai jubah, itu bukan lagi urusan ibadah mahdhah. Puasa, nah ini kita masuk ke intinya ini. Tata cara puasa dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, itu ibadah mahdhah. Dikerjakannya di bulan Ramadan, tidak bisa dirubah. Puasa tahun ini musim hujan nggak seru, diganti bulan Muharram. Oh, nggak bisa. Jadi puasa itu ibadah mahdhah. Kalau nggak 29 hari kita berpuasa, maksimal 30 hari. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Karena puasa ibadah mahdhah. Berbukanya ketika fajar matahari sudah tenggelam, nggak boleh buka ketika beduk. Puasa beduk nggak ada itu. Tapi mohon maaf, mengetahui kapan 1 Ramadan kita mulai puasa, kapan kita berhari raya, dalam pandangan Muhammadiyah itu bukan ibadah mahdhah. Itu hanya wasilah. Kalau untuk sholat kita menerima produk ilmu hisab, yaitu jam, alarm, kenapa untuk memulai puasa, memulai lebaran harus deg-degan menunggu TV One sidang isbat dulu? Enggak, Muhammadiyah melihat mengetahui kapan puasa itu ibadah umum. Dulu Nabi memerintahkan untuk melihat hilal. Kenapa ada perintah sumu li ru'yatihi? Karena yang paling gampang begitu, Pak. Sekarang nginceng hilal, mendung. Hilalnya sudah ada, tapi ketutup awan. Nah, sekarang ini sebagai informasi, Muhammadiyah itu mengembangkan yang namanya kalender Hijriyah global tunggal. Ini makhluk apa sih ini KHGT? Muhammadiyah itu 3 menit lagi, semangatnya itu menyatukan, Bapak Ibu. Kita itu umat Islam sudah 15 abad di muka bumi, sampai sekarang kita nggak punya kalender. Malu kita sama orang kafir itu. Orang kafir hari ini gong cipacai, di seluruh dunia gong cipacai kan? Iya. Hari ini mereka Natalan, di seluruh dunia mereka Natalan. Tapi kenapa di umat Islam ini hari raya bahkan sampai 5 hari berbeda-beda ini? Ya. Jadi ilustrasinya begini loh. Sholat Jumat. Ketika tanggal 1 misal, tanggal 1 itu hari Jumat. Kita sholat Jumat kan. Di seluruh muka bumi itu sholat Jumat di hari yang sama, bedanya cuma
jamnya, kan begitu. Nah sekarang kenapa 1 Ramadan tapi tanggal Masehinya beda-beda? 1 Ramadan versi Muhammadiyah hari Jumat, 1 Syawal hari Jumat, versi pemerintah wallahu a'lam, mudah-mudahan bareng. Kalau nggak ada kalender, Pak, nggak ada kalender pemersatu, ini terjadi problem. Misal ya, ada orang Malaysia lah katakan, atau orang Indonesia. Kita kemarin puasa tanggal 18 ya, nggih. Dia umroh sebelum tanggal 18, tanggal 17 dia umroh misal. Ternyata Saudi mengumumkan puasanya tanggal 18. Kan otomatis meskipun dia orang Malaysia, kalau dia umroh kan puasanya nggak ikut Malaysia. Malaysia tanggal 19 kan? Ikut Saudi tanggal 18 Februari puasa. Misal setelah umroh dia pulang ke negaranya, ke Malaysia. Ini misal ya. Misal nanti Malaysia karena hilal tidak terlihat memutuskan 1 Syawalnya tanggal 21 Maret, berapa hari dia berpuasa? 31. Nggak sah itu, bid'ah. Puasa mana 31? Kenapa terjadi? Karena kita nggak punya kalender. Kalau Indonesia enak, dan 31 ikut Muhammadiyah lebarannya kan gitu. Tapi kalau negara-negara yang lain, ini salah satu contoh dampak kalau umat Islam nggak punya kalender pemersatu. Maka Muhammadiyah menggagas KHGT 1 hari 1 tanggal. Jadi ketika 1 Ramadan, ya tanggal misal 20 Maret seluruh dunia sama, bedanya jamnya beda-beda. Kalau nggak punya kalender, besok ribet lagi nih Idul Adha. Ya, di sana sudah wukuf di Arafah, kita belum tanggal 9. Kita besok puasa Arafah. Tanggal 10 itu puasa apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi dalam pandangan Muhammadiyah, iya, puasanya ibadah mahdhah. Sebisa mungkin kita ittiba Rasul, tapi untuk mengetahui kapan masuknya puasa, kapan berhari raya, itu bukan ibadah mahdhah, sehingga boleh didinamisasikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammadiyah kan baru tahun ini pakai KHGT. Dibully itu sunnatullah, Pak. Pro dan kontra itu sunatullah. Kalau nggak mau ada pro dan kontra itu di surga nanti. Sebaik apapun kita menggagas satu konsep, yang nggak suka itu pasti ada. Dan selama kita jelaskan dengan argumentasi yang ilmiah, berbasis dalil-dalil Quran dan Sunnah, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Pas 10 menit, biasanya 100 menit saya ngajar di kampus ini, okay? Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min qaulin bila amalin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.